Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya? Semoga dalam keadaan baik dan sehat ya. Oke, dan tetap semangat untuk belajar ilmu-ilmu baru sehingga bisa menambah wawasan kamu menjadi lebih luas lagi. Kali ini kita masuk ke materi pengenalan komputer lanjutan ya. Kalau sebelumnya kita belajar dengan mengenal tentang apa itu komputer berdasarkan beberapa para ahli, sekarang kita belajar tentang perangkatnya, alat-alatnya ya. Nah, berikut adalah alat-alat teknologi informasi dan komunikasi yang biasa kamu temui dalam kehidupan sehari-hari. Ada televisi, ada radio, ada kamera, ada ponsel, ada smartphone, masih banyak lagi perangkat teknologi yang sudah biasa kita gunakan dalam kehidupan sehari-hari. Bahkan untuk memasak saja sekarang sudah menggunakan smart cooker, di mana satu alat bisa masak macam-macam ya. Nah, berarti teknologi itu terus berkembang dari hari ke hari setiap waktunya. Tinggal kita menyikapi bagaimana sikap kita dalam penggunaan alat-alat tersebut. Nah, ini secara detailnya ya, beberapa contoh alatnya ada telepon, ada smartphone, ada televisi, ada radio. Masih suka dengar radio nggak sih? Dengar-dengar lagu-lagu di radio dan punya penyiar favorit? Masih kali ya. Ya, kayak ada komputer, bisa kita pakai buat bekerja dan buat macam-macam. Buat main game bisa, buat kerja bisa, buat belajar bisa, buat nonton juga bisa. Ya. Nah, secara umum, seluruh peralatan teknologi yang diciptakan oleh para ahli itu sesungguhnya digunakan untuk mempermudah pekerjaan kita, mempermudah aktivitas kita dalam berkegiatan sehari-hari. Jadi, manfaatkan perangkat teknologi ini semaksimal mungkin untuk manfaat yang baik. Jangan sampai kitalah yang diatur oleh perangkat teknologi ini, sehingga kalau bahasanya yang sedikit lebih menakutkan itu diperbudak oleh perangkat teknologi. Artinya begini, salah satunya smartphone. Banyak dari remaja-remaja yang menggunakan smartphone itu untuk bermain game. Nah, apa salahnya bermain game? Oh, tidak ada salahnya kalau bisa mengatur waktu secara baik ya. Salahnya di mana? Ketika kamu mengabaikan seluruh kegiatanmu dan duniamu hanya habis dalam dunia game. Kamu lupa kapan mandi terakhir kalinya. Kamu lupa kapan terakhir kalinya kamu berbicara dengan orang lain. Sampai, nah ini yang sampai fatal sekali, kamu akan marah-marah apabila baterai ponselmu habis atau kamu kalah bermain game. Nah, itu fatal sekali. Artinya, gunakan itu hanya untuk sekedar selingan, bukan digunakan untuk betul-betul kegiatanmu fokus di sana. Ingat, kita adalah makhluk sosial yang membutuhkan kegiatan sosial yang nyata, ya. Jangan sampai kita mengabaikan keberadaan orang tua di sekitar kita, keberadaan teman-teman di sekitar kita, hanya gara-gara asik di dunia sendiri dengan sebuah ponsel atau smartphone. Nah, jadi itu sangat sia-sia ya, sangat membuat kamu lalai dalam mengerjakan aktivitas yang lain yang harusnya kamu kerjakan. Ingat, kamu bukan hanya bermain, kamu butuh waktu untuk belajar, beribadah, untuk mandi, untuk makan gitu. Jadi banyak kegiatan yang bisa kita lakukan, bukan hanya bertumpu dalam ponsel semata ya. Atau televisi, asik aja nonton tapi lupa belajar ya. Gunakanlah perangkat ini semaksimal mungkin untuk kegiatan yang baik dan jauhkan diri kita dari dampak-dampak negatif lainnya. Oke? Selanjutnya, nah, kalau kita berbicara tentang komputer, ada 3 komponen utama dalam sistem komputer. Yang pertama adalah hardware, yang kedua adalah software, yang ketiga adalah brainware. Ya, apa dia? Kita akan lihat satu persatu. Ini saya jabarkan dalam sebuah gambar ya. Nah, hardware itu berupa komputer, seperangkatnya ya, alat-alatnya yang bisa kita lihat, kita sentuh. Kalau software itu aplikasinya yang bisa kita rasakan manfaatnya. Kalau brainware, orang yang menggunakan aplikasinya atau yang menggunakan perangkat tadi.
Oke, hardware. Yang dimaksud dengan hardware adalah merupakan suatu komponen yang terdapat dalam sebuah komputer, dapat dilihat dengan cara kasat mata dan mampu disentuh secara fisik. Dapat dilihat dan mampu disentuh secara fisik. Kita lihat contoh gambarnya ya. Ada layar monitor. Lalu ada CPU. Kemudian ada keyboard. Selanjutnya ada mouse. Oke, jadi physically-nya kelihatan ya. Nah, perangkat input atau masukan. Nah, ini dia lagi. Dibagi lagi hardware tadi dibagi lagi menjadi beberapa bagian. Ada input, proses, output. Nah, sekarang kita masuk ke perangkat input. Perangkat input merupakan perangkat keras yang digunakan untuk memasukkan atau input dari pengguna yang akan diproses oleh komputer. Contohnya seperti mouse, keyboard, joystick, touchpad, light pen, barcode, scanner, mikrofon, dan lain-lain. Banyak lagi yang lainnya. Jadi itu hanya sebagian kecilnya saja contohnya. Nah, kita lihat dalam visualisasinya, dalam gambarnya ya. Nah, ini dia contoh perangkat input. Ada keyboard, ada mouse, macam-macam bentuknya ya. Ada scanner. Scanner ini digunakan untuk memindai gambar. Jadi gambarnya dipindai. Akhirnya nanti gambar tadi dari bentuk analog atau bentuk kertas berpindah ke komputer dalam bentuk file atau dalam bentuk digital. Ada pen tablet. Pen tablet ini biasanya digunakan oleh para desainer, para kartunis untuk menggambar hasil karya pikiran mereka ke dalam hasil karya dan ide mereka ke dalam komputer. Jadi nanti gambarnya itu di pen tablet. Lebih memudahkan ya. Oke, selanjutnya adalah perangkat proses ya. Perangkat proses merupakan perangkat keras yang berguna untuk memproses masukan yang telah diberikan oleh pengguna. Contohnya prosesor. Kita lihat gambarnya. Oke. Nah, ini contohnya. Ada CPU atau prosesor, ada memori atau RAM. CPU ini otaknya betul ya, yang akan mengolah seluruh data tadi itu adalah CPU, Central Processing Unit. Oke, ada memori RAM-nya, ada power supply yang akan mengatur tegangan listrik yang akan disupport ke dalam motherboard dan perangkat lainnya. Ada hard drive atau hard disk, ada DVD drive atau di sini DVD burn. Jadi nanti bisa buat baca isi CD, buat nulis CD lagi ya, compact disknya ya. Ada memory card reader. Jadi kamu kalau punya memory card dari HP atau dari kamera itu bisa dibaca dengan memory card reader. Ada wireless adapter. Wireless adapter ini digunakan untuk menangkap sinyal WiFi ya. Ada video card. Nah, jadi kalau misalkan untuk menentukan kualitas gambar yang muncul di monitor, salah satu alatnya adalah video card ya. Atau biasa disebut dengan VGA. Nah, ini contoh beberapa perangkat kecil atau contoh kecil dari perangkat proses. Selanjutnya adalah perangkat output atau keluaran. Nah, perangkat keras yang digunakan untuk menampilkan hasil yang telah diolah oleh komputer dan selanjutnya diberikan kepada pengguna. Contohnya speaker buat ngeluarin suara. Ya, kalau mau dengar musik pakai speaker. Monitor, printer, proyektor, plotter, dan sebagainya. Banyak alat output itu banyak. Nah, kita lihat dalam bentuk visualisasi gambar. Ini monitor. Ya. Ini printer untuk mencetak hasil berupa kertas ya. Proyektor menampilkan hasil ke dalam layar yang lebih besar. Ya, ada speaker untuk menghasilkan suara. Jadi kalau mau dengar musik, gunakan speaker. Speaker macam-macam bentuknya. Ada yang sudah, kalau yang untuk kita gunakan dalam bentuknya lebih kecil itu headset. Ya. Nah.
Kita lanjut ke perangkat lunak atau software ya. Tadi sudah pembagiannya. Jadi untuk di hardware selesai ya. Tiga perangkat, tiga bagian perangkat hardware. Ada tadi input, perangkat masukan, proses, dan output perangkat keluaran. Nah, sekarang kita masuk ke software dan perangkat lunak. Software atau perangkat lunak. Yang dimaksud dengan software adalah merupakan kumpulan data elektronik yang disimpan dan diatur oleh komputer. Data komputer yang disimpan dapat berupa program yang berguna untuk menjalankan suatu perintah. Software ini tidak dapat dipegang, melainkan dapat digunakan dan dirasakan manfaatnya. Kalau hardware tadi bisa dipegang ya, physically-nya kelihatan ya. Nah, kalau software ini manfaatnya. Physically-nya kalau kita lihat ya itulah ikon yang ada di layar, misalnya kita double klik. Banyak sekali ya software-software yang ada ya. Ada software untuk utilities, ada untuk office, ada yang untuk editing video, ada untuk editing gambar, ada untuk browser, macam-macam, ada game. Ya, jadi banyak sekali perangkat lunak yang bisa kita gunakan sesuai dengan kegunaannya. Nah, software ini dibagi dua. Software ini dibagi dua dalam kategorinya ya. Yang pertama sistem operasi merupakan suatu perangkat lunak atau software yang memang ada dan sebagai jalur penghubung antara user atau pengguna dengan hardware perangkat keras. Misalnya seperti Windows, Linux, dan Mac OS. Jadi setelah komputernya ada, perangkat kerasnya ada, kita wajib menginstalkan sistem operasinya dulu. Kalau tidak ada sistem operasinya, maka aplikasi-aplikasi yang lain tidak bisa diinstal. Jadi dialah jembatannya antara aplikasi dan perangkat lunak terhadap hardware dan pengguna. Ya, software aplikasi merupakan suatu perangkat lunak yang memiliki kegunaan untuk diaplikasikan agar dapat memenuhi kebutuhan dan kepentingan user atau pengguna. Misalnya seperti Microsoft Office, LibreOffice, CorelDRAW, Photoshop, apalagi Google Chrome, game, apalagi Windows Media Player, banyak lagi aplikasi yang lain yang bisa kita pakai dan kita rasakan manfaatnya sesuai dengan sesuai dengan hasil yang kita inginkan dari penggunaan aplikasi tersebut. Nah, ini terakhir brandware. Nah, brandware adalah ya manusia yang memakai, menggunakan atau mengoperasikan komputer. Tanpa adanya campur tangan manusia, komputer tidak akan pernah bisa dijalankan. Maka peran brandware di sini sangatlah vital agar komputer dapat digunakan dan dioperasikan dengan baik oleh penggunanya. Jadi penting ya, si pengguna inilah yang mengoperasikan perangkat tadi, baik itu perangkat kerasnya dan perangkat lunaknya. Ini visualisasinya ya, brandware merupakan orang yang menggunakan perangkat komputer. Oke, semoga ilmu ini bermanfaat untuk kita semua. Terima kasih untuk perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.